Oke, saya mulai aja. Jadi, ini pertemuan kita yang ketiga akan membahas mana ini? Instruksi kondisional. Sebenarnya menurut arahan ITB katanya kuliah online hanya boleh 20 menit ya. Tapi mungkin kita akan lebih dari itu. Syukur-syukur bisa 10 menit. Biar kalian bisa belajar mandiri. Oke, saya masuk ke instruksi kondisional. Ini perkuliahannya kita rekam ya, jadi nanti yang nggak paham, yang kelewat-kelewat bisa ngulang di videonya. Instruksi kondisional digunakan bila terdapat bagian algoritma atau bagian program gitu ya, yang akan dijalankan bila kriteria atau kondisi tertentu dipenuhi. Oke. Nah, kondisi ini biasanya diuji dengan ekspresi boolean, jadi dipenuhi atau tidak gitu ya. Oke. Contohnya ini, dalam memilih bilangan yang terbesar di antara dua bilangan diperlukan proses pembandingan. Misalkan ada bilangan A dan B, kita harus membandingkan apakah A lebih besar dari B. Nah, apakah lebih besar itu namanya instruksi kondisional. Kemudian sehubungan dengan instruksi kondisional karena harus membandingkan nanti dan menghasilkan nilai boolean, itu simbol-simbol pembandingannya itu dinamakan operator relasional. Nah, ini udah dikenal karena di matematik kita udah sering pakai simbolnya seperti ini. Ini untuk di algoritma ya. Kalau di Python nanti simbolnya mungkin ada yang beda dikit. Kalau di algoritma nanti kalian pakai simbol yang dari Python juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau di algoritma pokoknya agak fleksibel asal terbaca maksudnya udah betul gitu. Oke, ini lebih kecil sama dengan, besar sama dengan gitu ya. Oke, dan selanjutnya kalian yang ini tulis simbol seperti ini juga boleh nulisnya nanti di algoritma. Sebentar, nulis yang ini itu seperti ini juga boleh karena kan nggak ada simbol ini di papan ketiknya gitu. Oke, saya lanjut ini. Nah, di dalam algoritma penulisan instruksi kondisional ada dua macam seperti ini. Yang pertama itu dinamakan instruksi if then, yang sebelahnya if then else. Yang kiri itu digunakan bila sebuah instruksi, bukan sebuah ya, sebenarnya saya namakan blok instruksi karena di sini instruksinya bisa banyak yang blok ini. Di dalamnya bisa ada if lagi, bisa panjang. Nah, blok instruksi ini akan dijalankan kalau ekspresi boolean di sini bernilai true. Kalau ekspresi booleannya bernilai false, ya ini nggak dijalankan, langsung aja lanjut ke bawahnya. Kalau di bawahnya ada instruksi lagi. Yang versi kedua itu yang seperti ini, if then else. Bentuknya seperti ini, if, kemudian ini ada ekspresi boolean, kemudian diikuti then. Nah, blok instruksi satu ini akan dijalankan kalau ekspresi booleannya bernilai true. Sebaliknya kalau ekspresi booleannya bernilai false, dia akan menjalankan yang sini. Yang satu ini dilewat, nggak dijalankan, menjalankan yang ada di sini. Jadi yang kanan digunakan bila ada satu kondisi di mana salah satu harus dijalankan. Kalau true yang ini, kalau false yang ini. Kalau yang kiri hanya satu kondisi, kalau dipenuhi baru menjalankan sesuatu. Kalau enggak ya udah keluar dari instruksi if-nya. Oke ya, jadi blok instruksi ini bisa sangat panjang, di dalamnya bisa ada if lagi, bisa ada perintah sekuensial, bisa macam-macam, nanti ada instruksi pengulangan mungkin aja.
Oh ya, selama saya menjelaskan, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Oke. Nah, kita lihat contoh. Ini algoritma akar real persamaan kuadrat. Jadi ini algoritma ini akan menjelaskan mencari akar persamaan kuadrat, tapi yang real aja. Nah, yang real. Oke, coba kita lihat. Nulis algoritmanya seperti ini, masukkan atau input. Nah, input itu selalu bayangkannya data apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau mau mencari akar real persamaan kuadrat, ya saya harus tahu koefisiennya. Dengan menulis ini tuh, maka variabel A, B, dan C kita bayangkan udah dikasih nilai. Kalau di Python udah menjalankan perintah input. Gitu ya. Jadi ini udah ada nilainya kalau udah masukkan. Keluaran itu yang akan kita cetak. Yang kalau di Python di print nanti. Oke, langkah-langkahnya saya hitung dulu ini diskriminannya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, sebenarnya kalau nulis algoritma yang benar-benar ketat, ini nggak boleh nulis gini ya. Harus pakai simbol pangkat. Topi boleh nulisnya. Pakai simbol kayak di Python, apa bintang-bintang 2 itu boleh gitu ya. Tapi gini juga boleh gitu. Kita nggak terlalu ketat kayak gininya. Asal maknanya jelas dibaca siapapun. Oke, jadi kalau di ujian nulis gini ya nggak akan disalahkan ya. Oke, kemudian saya uji. Karena kita hanya akan memeriksa akarnya real atau enggak, saya hanya menggunakan ini. Pengujian jika ininya lebih besar 0, D-nya, besar atau sama dengan, maka kita hitung. Saya hitung dulu ini akar dari ini. Kemudian, ya ini menyingkat aja 2A-nya dihitung duluan. Nah, kemudian masuk akarnya yang ke 1, min B, ditambah akar D, itu ya sebenarnya akar D, tapi udah saya hitung di sini. Dibagi 2A, 2A-nya dibagi Q. Akar yang kedua, min B, min ini, akar diskriminan, dibagi Q. Kemudian saya tulis ini, sebenarnya kalau di algoritma kalian nggak ada juga nggak apa-apa. Dengan menulis keluarannya ini, artinya nanti kalau dibuat dalam kode program Python, ya ini artinya nanti di print gitu. Jadi tanpa nulis ini sebenarnya ini udah nanti yang akan dikeluarkan. Tapi ada baiknya ya tulis juga. Pakai print boleh ini ya. Pakai write boleh. Bahkan nulis cetak juga boleh, nggak akan saya salahkan. Asal bahasanya saya pahami aja. Kalau nulisnya pakai bahasa apa, misalkan bahasa Batak gitu, write-nya. Wah, itu saya nggak paham, ya disalahkan nanti. Hanya pakai kalimat yang jelas. Kalau bingung, kalau di algoritma write, di Python print, ya udah belajarnya print aja, gitu ya. Ini print kenapa panjang? Ini saya menyetak dulu ini string ini, keluar akar-akar persamaan x1 sama dengan, kemudian ini saya cetak nilai x1-nya, koma, kemudian saya mengeluarkan tulisan ini x2 sama dengan tertulis, baru nilai x2-nya. Selesai. Gitu ya. Selesai. Nah, if-nya ini kalau di ujian lupa n-nya, tapi asal ini ditulis menjorok gini, indent ke dalam, nggak apa-apa gitu ya. Nggak, jadi di algoritma agak bebas. Selesai. Begitu. Gampang sekali ya.
Oke. Kita lihat yang lain. Algoritma Max AB menentukan yang terbesar di antara A dan B. Jadi di kuliah ini hanya yang sederhana gini. Nanti di ujian kadang-kadang dikasih 4 bilangan menentukan yang maksimum. Kadang-kadang maksimum dan minimum. Makin banyak datanya makin susah. Tahun lalu rasanya dari 4 bilangan. Mungkin sekarang naik jadi dari 8 bilangan. Sama aja logikanya, cuma if-nya berangkap banyak. Oke, kita lihat. Jadi nanti kalau di latihan membuat soal, tolong ditulis lengkapin ya. Algoritma, namanya, kemudian ini yang diapit kurung bintang, keterangan, mau ngapain dia. Ngikuti Python pakai pagar juga boleh, pagar gitu, komennya pakai pagar, kemudian tulis komennya. Oke, masukkan ini yang mau diuji tentunya. Jadi kembali kalau masukkan, bayangkan data yang harus kita berikan ke dalam komputer untuk memproses masalahnya. Keluarannya yaitu saya simpan di variabel max. Keterangannya itu berisi nilai maksimum dari A dan B. Langkah-langkahnya, jadi hitungannya, ya saya lakukan lagi pengujian. Jika A besar B, jangan bingung dari mana A dan B-nya, karena udah ada masukan ini. Jadi bayangkannya A dan B udah ada nilainya. Udah di input gitu kalau di Python itu. Kalau A besar B, maka saya simpan nilai A ke variabel max. Kalau tidak, nah ini jadi ada dua pencabangan. Kalau tidak, harus melakukan yang ini. Jadi pakai if dan else gitu ya. Nulis then-nya mau di sini boleh ya, nggak apa-apa ya. Kalau di algoritma agak bebas saja. Then-nya di sini atau then-nya di sini nggak apa-apa. Cuma tolong di ujian indentation-nya yang jelas. Nanti kalau di dalamnya ada if lagi, indent lagi ke dalam gitu. Kalau enggak nanti meriksa ujiannya susah saya. Kalau susah biasanya disalahkan dulu. Nah, setelah itu saya cetak ini. Kembali ini kalau nggak ditulis, masih betul karena udah ada keluaran ini. Artinya kan. Tapi sebaiknya eksplisit saja ditulis ya right-nya. Stop. Begitu. Oke. Saya lanjut. Kalau nggak ada yang bertanya. Sebentar ini catatannya apa? Langkah 2. Oh ya, yang tadi. Sudah saya jelaskan. Jadi, kalau udah ada keluaran, ya artinya nanti yang dicetak ini. Mau ditulis eksplisit dalam algoritmanya boleh, tidak juga boleh. Nah, kadang-kadang instruksi kondisional ini memiliki beberapa bagian yang harus dirangkai. Misalkan ini. Nah, ini. Jika A lebih besar B, sekaligus A juga lebih besar dari C, maka ingin melakukan ini. Gitu. Jadi, ada dua ekspresi boolean yang harus dirangkai, dua atau lebih ya. Nah, kalau ada dua ekspresi boolean yang harus dirangkai, disediakan yang namanya operator logika. Nah, operator logika yang bisa dipakai itu adalah operator AND, itu untuk merangkai dua ekspresi boolean. Kalau ada 3 gimana? Ya, dirangkai bertahap. 2 dulu, kemudian pakai N lagi untuk yang ketiganya. Nah, tabelnya seperti ini. Ini artinya gini, kalau ekspresi boolean yang ke-1 true, yang kedua juga true, maka keseluruhannya ekspresi ini true. Ini saya rasa kalian dari SMA udah tahu
tabel N ini, kalau dua-duanya true baru hasil akhirnya true. Kemudian OR seperti ini, XOR seperti ini, XOR seperti OR tapi nggak boleh bersamaan. Kalau true dengan true malah jadi false. False dengan false jadi false. Jadi true-nya hanya boleh salah satu, baru hasil akhirnya true. Kalau not hanya untuk ke satu ekspresi. Misalkan not A lebih besar dari B, gitu ya. Oke. Begitu. Di Python nggak semua ini ada, nanti kita lihat. Oke. Nah, pada Python ini instruksinya seperti ini. Jadi kalau udah di Python, kita ketat ya. Nggak boleh kekurangan, misalnya kekurangan titik 2 gitu ini. Ya nggak boleh itu. Oke, instruksi kondisional yang pertama di Python yang if then itu bentuknya seperti ini. If ekspresi boolean, kemudian titik 2, sengaja saya berwarna merah supaya jelas. Kemudian di bawahnya blok instruksinya. Nah, ini blok instruksi yang masuk bagian dari if ini harus indent nulisnya ya. Kalau ditulis rata itu di pinggir sini, dia nggak masuk dalam instruksi if. Indentnya berapa? Menjorok ke dalamnya minimal 1 spasi. 1 spacebar minimal. Lebih nggak apa-apa. Gitu ya. Biasanya di editor-editor untuk interpreter Python udah ada default yang mau begitu kita nulis if, enter, berikutnya dia udah menjorok ke dalam. Gitu ya. Dan bisa diatur mau berapa masuknya. Oke, yang kedua yang if then else itu bentuknya seperti ini. If ekspresi boolean, ini kalau ekspresinya true dia menjalankan yang ini. Kalau ini false menjalankan yang ini. Ya. Ini udah ketat, nanti kalau di praktikum atau di ujian diminta buat dalam Python, kemudian kalian nulisnya if, misalkan di sini A besar B, pakai then gitu, then titik 2, disalahin tuh, nggak boleh pakai then gitu. Ya, karena di Python udah ketat tata bahasanya. Kalau di algoritma, if ini then kemudian nggak perlu titik 2, nulis titik 2, nggak apa-apa, asal jelas ini mana bagian yang if, mana yang bagian else ya. Oke, begitu. Kemudian di Python ada variasi yang lain seperti ini. Kalau pilihannya banyak, nulisnya if ekspresi boolean 1, jadi ini A besar B dan C kecil D, itu apa aja ini pokoknya ekspresi yang hasilnya true atau false. Kalau ini dipenuhi, maka aliran program akan menjalankan blok instruksi yang ke-1. Kalau ini nggak dipenuhi, dia menguji yang ini. Elif itu else if sebenarnya. Elif, jadi kalau ini nggak penuhi, dia nguji ke sini. Kalau ini dipenuhi, jalan yang ini. Kalau juga ini false, dia nguji lagi yang ini. Kalau ini penuhi, jalan yang ini. Gitu. Bisa berapa banyak bebas ini gitu ya. Jadi kalau salah satu dari ekspresi boolean ini dipenuhi, maka blok instruksinya jalan. Hanya salah satu blok aja. Jadi kalau ini dipenuhi, ini jalan, udah selesai if-nya. Keluar. Nggak ke bawah lagi. Tapi kalau masih false, periksa yang berikutnya. Masih false, periksa yang berikutnya. Dan bisa diakhiri dengan else. Jadi kalau ini ekspresi boolean 1 sampai N ini semuanya false, dia menjalankan yang ini. Tanpa else juga bisa. Kalau tanpa else, kalau ini semua false, ya nggak ada yang jalan blok instruksinya. Gitu ya.
itu di Python. Kemudian operator-operatornya baik relasional maupun operator logika di Python seperti ini. Untuk menguji kesamaan pakai ini simbol sama dengan yang dirangkai dua buah tidak sama seperti ini. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Kemudian ini contoh-contohnya, hasilnya saya udah nggak usah sebut satu-satu lah ya. Kemudian operator logika yang ada di Python nggak menyediakan XOR. Jadi kalau perlu logika XOR gimana? Pasti bisa dirangkai dari yang ada ini. Jadi yang ada AND, OR, dan NOT. Fungsinya seperti waktu di algoritma tadi. Sama aja. Gitu ya. Oke. Selesai teori kita hari ini. 21 menit menurut jam rekaman saya. Nah, saya akan bahas satu atau dua soal dari sini, nomor 1 dan 2. Sisanya nanti untuk kalian latihan dan kita bahas nanti hari Jumat ya. Jumat kuliahnya pukul 13. Kalau Jumat pas mau dibahas, semua siswa udah bisa, saya akan masuk ke instruksi pengulangan gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ataupun yang minggu pertama gitu, silahkan nanti di Jumat. Nah, sekarang saya bahas dulu dua soal ini. Yang pertama dulu. Diberikan koefisien dari persamaan kuadrat ini. Ini terlalu nempel ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama 0. Buat algoritma untuk menghitung semua akar-akarnya. Akar-akar di sini artinya bilangan X yang membuat ini bernilai 0. Oke. Nah, di algoritma saya nggak akan bekerja dengan bilangan kompleks. Kita akan kerjakannya dengan bilangan real semua. Kalau kompleks gimana? Ya nanti kita akalin dengan instruksi if. Kalau di Python, dia mengenal bilangan kompleks, bisa langsung masuk ke rumus ABC, nggak pakai if. Kalau hasilnya kompleks, ya dia kompleks. Kalau real, ya dia real gitu ya. Nah, tapi kalau sini kita asumsikan hanya bisa bekerja dengan bilangan real. Oke, kita lihat ya, saya tulis di sini. Mencari akar persamaan kuadrat. Ini saya hapus dulu. Saya rasa udah bisa udah dibaca ini. Nah, jadi sebentar posisinya enak. Saya tulis apa? Algoritma. Ini yang saya bikin algoritma ya. Algoritma akar persamaan kuadrat gitu ya. Nah, kalau udah saya nulis biasanya mahasiswanya juga agak ini kesel nungguin, tapi ya sabar saja. Masukkan kalau di kenapa? Masukkan kalau bikin algoritma harus ditulis ya. Jadi mau ngitung akar persamaan kuadrat saya perlu inputnya A, B, C. Kalau perlu dikasih keterangan. Kalau ini udah jelas ya udah gitu. Kalau mau pakai keterangan, ini koefisien persamaan kuadrat gitu ya. Kemudian keluarannya, bentar HP ini saya kecilin dulu, suaranya keras sekali. Keluarannya adalah apa? X1, nggak bisa pakai indeks ya, X1
X2 akar nggak bisa nulis gitu, biar aja lah ini untuk ini akar persamaan kuadrat ini sebentar, pen kok tebal benar. Nah, saya mulai dengan langkah-langkahnya. Langkah tulisan saya ini jelek, jadi tolong kalian menyesuaikan cara bacanya, harus dipahami. Tambah ke belakang nanti tambah jelek tulisannya. Langkah 1, saya ngitung dulu ini ya diskriminannya. D di algoritma gitu, B kuadrat, kalau mau korek itu gini, min 4 kali A kali C. Kalau di ujian nulisnya gini juga nggak disalahkan ya, min 4 AC gitu juga boleh. 2, ngapain? Nah, saya nggak akan seperti di contoh sebelumnya, ini nanti saya mau hitung langsung nulis rumusnya. Tapi saya harus membedakan. Kalau dia D-nya negatif, akarnya jadi kompleks. Kalau D-nya tak negatif, akarnya real. Jadi saya uji di sini pakai if. If D besar sama dengan 0, then saya lakukan apa? Hitung X1 min B ditambah akar itu kita pakai SQRT ya, square root SQRTD dekremental AC dibagi 2A, 2 kali A. Kemudian saya hitung X2, nggak ada indeks, kita belum belajar array. X2 tulisnya gitu, min B min SQRT dari D dibagi 2 kali A. Setelah itu kita cetak, print, to write, itu akar, nggak bisa nulis pangkat, akar ya nggak usah inilah, nggak usah rapi-rapi, tulis X1 X2 itu ya. Dibilang saya belum boleh pakai indeks. Nah, kalau tidak, ini udah mencakup yang kembar ya. Kalau D-nya 0, ya X1 sama X2 akan sama, biarin aja. Kalau itu yang real. Kalau else, nah berarti kompleks. Berarti ini katakan bahasanya nanti yang digunakan, bahasa pemrogramannya, nggak boleh ngitung bilang akar negatif. Jadi kita akalin. Kita lihat bahwa nanti kalau kita lihat ini min B, kalau saya pisah ini per 2A, satunya lagi ditambah akar D dibagi 2A. Nah, yang ini karena D-nya negatif, saya akan hitungnya sebagai, karena ini nggak bisa kalau negatif akar. Jadi saya akan hitungnya akar min D, tapi kalau bilangan kompleks nanti waktu nyetak ditambah simbol. Kayak di Python kalau bilangan imajiner nanti tambahin huruf J. Gitu ya, dibagi 2A. Nah, akal-akalannya kita gini aja. Akalannya saya hitung dulu, yang ini sih bagian yang real, saya namakan real, kedua akar sama aja bagian realnya. RE
sama dengan min B dibagi 2 kali A. Bagian imajiner yang ini saya namakan im sama dengan akar dari minus D, gitu ya, kan D-nya negatif, dibagi 2A. Nah, kita akalin nyetaknya. Print akar itu yang ke satu dulu saya cetak gini, bagian real ditambah ini saya revisi dikit ya, saya ngeprintnya 2 baris, akar ke 1 itu ya, akar ke 1 koma bagian real koma kemudian saya simbol tambah, kemudian saya cetak angka IM, kemudian saya tambahkan huruf I atau J. Kita pakai J aja ya, di Python bilangan kompleks itu imajiner itu pakai J. Jadi dengan cara ini keluarnya nanti akar ke 1 keluar ini bilangan realnya, ini bilangannya, kemudian simbol tambah, kemudian ini im yang dihitung, ini imajinernya, kemudian nyetak huruf J gitu kan. Jadi kebaca ini sebagai bilangan kompleks. Yang satu lagi ya sama aja, print akar kedua sama aja, cuma ininya minus. C itu ya. Selesai if then else-nya. Kita tutup aja 3 dengan stop atau end, kostor sih. Atau end atau selesai juga boleh gitu ya. Tapi baiknya kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua, jangan ini pakai if, ini pakai selesai. Begitu bikin kuliah yang sangat gampang ini. Cuma perlu ide, perlu latihan, kalau enggak nanti kaku. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke soal nomor 2. Diberikan 3 buah bilangan bulat ABC buat algoritma untuk mencetak nilai maksimum dan minimumnya. Saya kerjakan hanya mencetak maksimumnya aja ya. Ya, kita lihatlah. Oke. Saya balik lagi ke sini buat nulis. Ini saya hapus. Hapus dulu supaya dapat papan kosong. Oke. Saya mulai lagi. Algoritma max minum gitu, max min dari 3 bilangan itu masukannya tentunya A, B, dan C. Saya nggak kasih keterangannya biar cepat. Kemudian keluarannya itu yang paling besar nanti simpan di max, yang paling kecil simpan di min. Langkah-langkahnya nomor 1. Nah, kalau ada 3 macam-macam nih. Kalau udah gini setiap orang bisa macam-macam bikinnya. Ini versi yang bodoh dulu ya. Versi yang bodoh dulu. Saya bisa gini. If A besar B
Ini mencari maksimum dulu. N A besar C, dan kalau cuma sebaris boleh di pinggirnya, nggak harus di bawah sini ya. Kalau bloknya cuma sebaris, dan langsung di sini. Maksimum sama dengan A. 2. If, ini cara rada bodoh ini. B besar A, and B juga lebih besar dari C, dan maksimum B. 3. If C besar dari A, and C besar dari B, dan maksimumnya C, gitu ya. Simpel tapi agak kurang bagus. Bagi kita simpel, bagi komputer sebenarnya lebih banyak dia evaluasinya yang harus dihitung, ditentukan sama dia. Oke, minimumnya sama aja, 4, 5, 6. If untuk mencari minimumnya kayak ginian. 7, cetak, print. Ya, maksimumnya berapa, minimumnya berapa. 8, selesai. Stop. Oke, ini udah betul ya. Kalau saya berikan nilai A, B, C-nya sekian, misalkan, koma, nggak sampai koma. Kalau saya berikan A, B, C-nya misalkan 10, 5, 10. Max-nya akan keluar nilai 10 ya. Tapi 10 yang mana nih? Si max ini akan berisi 10 yang dari A atau 10 yang dari C? Coba. Max ini akan diisi 10 yang dari mana kalau 1, 2, 3 dijalankan? Coba ada yang jawab. Atau tidur semua? Halo, halo. Paham pertanyaannya? Nanti kalau datanya 10, 5, 10, max itu akan terisi dengan 10 tentunya, karena ini menentukan maksimumnya kalau dievaluasi. Nah, 10-nya itu yang berdasar dari A atau dari C? Dari C, Pak. Dari C. C, Pak. Coba kita lihat ya. Atau maksnya nggak didapat. Nah, kalau mau ngevaluasi, kita tuh jangan bayangin maunya kita gitu. Kayak tadi saya bilang nanti maksnya 10, itu maunya saya, belum tentu. Coba kita jalanin. Ini hasilnya A besar B, true ya. Coba pakai warna lain. Ini true. A besar C, ini false. Jadi, ini nggak dijalankan ya. Saya kasih tanda kali, nggak dijalankan. Karena ini true and false. B besar A, false. B besar C, false juga. Nggak jalan juga. C besar A, false. C besar B, true. Jadi ini nggak dijalankan juga. Nah, maksnya nggak dapat nilai. Salah jawaban kalian ya. Termasuk jawaban saya tadi. Oke, jadi kita lihat bahwa jadinya algoritmanya belum betul gitu ya. Supaya betul gimana? Paham ya tadi, jadi max ini nggak ada yang dijalankan nih. 1, 2, 3, dan-nya nggak ada yang dijalankan. Karena ekspresi keseluruhannya ini tadi false semua. Supaya jadi betul gimana? Apa yang harus kita ubah? Oke, lebih besar sama dengan, Pak. Nah, begitu ya. Nah, gitu ya. Nah,
Nah, kalau gini jadi betul gitu ya. Dievaluasi sendiri. Benar-benar saya mau evaluasi aja. Nanti dapat marks-nya dari yang A atau dari yang C? Kalau gini. Pak. Dari A. A. Coba ya, coba Ya. dulu. Hah? C. Yang C. Ada juga yang C. Satu orang yang A, satu orang yang C. Kita evaluasi. Nanti kadang-kadang di ujian saya berikan gitu, nanti ditanya juga seperti itu. Berapa hasilnya, kemudian hasilnya dari variabel yang mana asalnya, model-model gitulah. Ini kalau ujian udah ada dua, salah satu yang salah. Nah, kalau mau evaluasi kembali, ikuti ini, jangan ngikuti yang maunya di kepala kita gitu ya. Coba kita lihat. A besar sama dengan B, false. True, sorry. True. A besar sama dengan C, true juga ya. Jadi ini jalan. Jadi max isinya, kalau saya tabelkan, akan berisi 10 yang dari A ya. Ini true ini. Tapi dia jalankan lagi langkah 2. B besar sama A, false. Ya false, udah nggak usah kita lihat, ini nggak jalan. Yang ininya udah nggak perlu dilihat lagi. C besar sama dengan A, true. C lebih besar sama B, true. Nah, ini jalan lagi. Jadi ini diganti dengan 10 yang dari C. Jadi yang diisi adalah ini, ke variabel max. Begitu. Bisa ya? Nah, saya berikan variasi yang lain, algoritmanya. Coba ini dihapus dulu. Ini saya hapus dulu. Saya nggak tulis lagi ya algoritma ini, masukkan ini, keluaran ini. Ini langsung langkah-langkahnya. Kalau yang lebih pintar, aduh, sebentar. Bisa batal nggak ya? Kok nggak bisa batal yang tadi, yang dihapus? Mau dibanding sebenarnya. Kontrol. Nah, ini. Jadi saya bikinnya di bawahnya. Mau dibanding supaya ke bawah sekali gimana ya? Udah dari ini taruh di halaman 2. Saya bikin lagi yang cara kedua. Jadi kalau di ujian itu kelihatan kalau yang nyontek persis gitu ya. Dia pakai cara algoritma yang ini, si itu juga itu gitu. Padahal kalau bikin idenya algoritma bisa banyak. Nah, cara kedua. Ini. Saya mau misahkan tetap mencari maksimum sendiri, minimum sendiri. Nanti yang lebih bagus lagi, dalam satu if besar, langsung mencari maksimum dan minimum. Mikirnya nanti lebih kompleks, tapi buat komputer jadi lebih ringan. Bayangkan kalau itu dilakukan untuk berulang-ulang, jutaan kali, baru kerasa efeknya. Kalau cuma sekali kayak tadi sih, mau pakai efisien ya atau enggak kerasa gitu, beda runningnya. Ini saya mau mencari, masih misah, nyari maksimum dulu. If A besar B, then, nah, A lebih besar B. Saya uji lagi di sini, tapi masuk ke if yang tadi, ini bagian dari if. If A besar dari C, then, kalau A besar dari C, maka max-nya si A ya gitu. Kalau tidak, pasti max-nya si kalau else gimana ya? A lebih besar B. Kondisinya kita lihat ini. A lebih besar B berarti C
Coba, kalau bingung pakai tabel. A lebih besar B itu misalkan 20, B-nya 7 gitu ya, ini dipenuhi. Kalau A besar dari C juga, misalkan C 15, masuk sini. Tapi kalau A-nya nggak lebih besar dari C, apakah pasti maksimumnya si C? Betul nggak? Atau harus diuji lagi antara C dengan B? Ini benar nggak? Harus diuji lagi, Pak. Hah? Kita nggak tahu C-nya kurang dari B atau enggak. Nah, ada kemungkinan C-nya kurang dari B maaf. gitu. Maaf, udah di itu ya, nggak jadi. Maaf. Hah? Maaf, saya lupa itu udah masuk ke lebih dari C, maaf. Kalau udah masuk sini, B udah pasti dibuang kan ya. Jadi begitu kalau ini dipenuhi, ini pasti dibuang, udah nggak akan menjadi maksimum. Tinggal di sini sebenarnya kita membandingkan A dan C. Kalau A besar C, maksimumnya A. Kalau enggak, pasti yang C, karena B mah udah dibuang dengan kondisi ini. Jadi nggak usah diuji lagi antara B dengan C. Oke, nanti kalau nggak pas, mungkin ini harus lebih besar sama dengan, boleh aja gitu ya, nanti aja kita beli. Kalau tidak, ini kalau ini dipenuhi, menjalankan blok ini. Kalau tidak dipenuhi, else ini nama dokter internis di Jalan Anggrek kalau yang tahu. Galak sekali. Saya pernah dimarahin. Oke. Kalau else berarti A lebih kecil dari B gitu. Jadi kalau bingung tuh, kalau udah banyak if-nya, kita tabelin sambil jalan. Kalau ini enggak, anggap aja beda dulu semua. Jadi A udah lebih kecil dari B. 20, misalnya B-nya 30. Nah, tinggal berarti si A udah buang gitu ya, kalau ini else. Ini enggak dipenuhi. Tinggal bandingkan B dengan C. If B besar dari C, dan membandingkannya C besar B juga boleh ya. Pokoknya B dan C tinggal dibanding. Maksimumnya si B. Kalau tidak, maksimumnya si C. Udah nggak ada kemungkinan lain lagi. Nah, kalau seperti ini, nulisnya jangan dinomorin gini ya. Jangan gitu. Karena apa? Karena yang ini satu kesatuan if sampai sini. Satu blok if yang sangat besar. Di dalamnya ada if lagi. Biarin aja bagian dari itu gitu ya. Tuh. Mau digarisin gini, boleh, enggak juga boleh. Enggak juga enggak usah gitu ya. Dengan adanya indent, penulisan indentation, menjorok itu udah jelas bagian if-nya. Jadi tolong di ujian jangan acak-acakan ininya ya. Jangan nanti nulis marks-nya di sini gitu. Nanti aduh yang ngoreksi bisa mampus. Begitu. Yang minimum nanti kalian bikin sendiri lagi. Nah, coba kalau saya bikin seperti itu, kemudian saya kasih data. A, B, C. Kalau beda semua mah ini udah sempurna lah. Kasih yang gini. Marks-nya dapat yang mana? Atau nggak dapat nilai? Dapat yang C, Pak. Dapat yang C. Ini. Ada pendapat lain? Coba ya kita jalankan. A besar B. A besar B ini true. Jadi menjalankan blok yang di sini. Yang else udah dibuang. A besar C. False ya. Kalau false, jalan yang ini. Maka marks-nya bernilai C. Udah, itu selesai. Betul ya. Gitu.
Coba kondisi lain. Kalau datanya saya ambil sebentar. Kalau gini, data awalnya, marks akan diisi yang mana? Cek lagi, Pak. Cek lagi. Coba, kita coba lagi ya. Jika A besar B, false. False, berarti ini udah nggak akan jalan ya. Ke else. B besar dari C, ini false lagi. Jadi bagian ininya nggak jalan lagi. Jadi kerjanya gitu. Nah, gampang lah ya. Betul ya. Yang C lagi. Yang minimum kalian bikin lagi kayak gini. Langkah kedua. Nah, coba kita lihat sekarang. Kita bandingkan yang semula dengan ini. Lebih untung mana gitu ya. Kalau buat kita sih bikinnya memang ini. Coba kalau yang ini dulu. Kok nggak bisa di scroll? Oh bisa. Yang ini. Yang ini kalau mau menguji lebih efisien atau enggak buat komputer tuh lebih banyak mana gitu. Ya apa? Evaluasi atau perhitungan yang dilakukan. Sebentar supaya enggak bikin pusing lihatnya. Nah, kita lihat kalau yang ini. Apapun kasusnya, dia akan mengevaluasi ini dan ini. Gitu ya. Kok bisa jadi bulat tadi? Apapun kasusnya, pasti ini dijalankan. Jadi membandingkan A, B, dan AC. Setelah misalkan A-nya paling besar, misalnya A-nya 100, B-nya 20, C-nya 10, ini berarti sebenarnya udah selesai itu. Tapi tetap kalau pakai instruksi ini, dia menjalankan lagi ini, dan ini, dan ini. Ada 6 bagian if, 6 kali pembandingan selalu yang dia lakukan oleh si komputer. Kita bandingkan dengan yang atas, kita lihat. Kalau terjadi ini, dan ini true, udah maksnya A, bawahnya nggak jalan. Hanya 2 kali pembandingan. Gitu ya. Kalau misalkan ini true, ini false, jalan ini hanya 2 pembandingan. Sisanya udah nggak akan dijalankan. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan dengan datanya yang ini lebih pendek gitu evaluasinya di dalam komputer. Sebaliknya kalau ini false misalnya, ini false lagi. Jadi kalau ini false kan dia lari ke else, ininya false lagi, jalan yang bawah. Jadi hanya 2 mengevaluasi pembandingannya. Jadi yang ini lebih efisien gitu ya. Bikinnya sedikit lebih susah buat kitanya. Yang bawah tadi lebih gampang gitu. Ya, jadi biasanya membuat program komputer gitu. Nanti kalau kalian udah belajar metode numerik atau mungkin di simulasinya, kalau pengen algoritmanya kita gampang, biasanya komputernya yang berat gitu. Kalau metodenya yang canggih, pinter, buat kitanya susah merumuskannya, buat komputernya eksekusi time-nya lebih efisien. Itu selalu gitu ya. Selalu. Nggak ada kondisi di mana metodenya gampang dan udah efisien sekali gitu. Biasanya nggak seperti itu. Harapannya sih seperti itu. Oke. Saya kasih versi yang ketiga ya. Versi ketiga, setelah itu kita udahan. Ternyata lama juga ya, rencana 20 menit. Ini sudah 50 menit lebih. Nggak apa-apa lah. Daripada nanti cepat-cepat juga kalian tidur lagi. Udah ini.
Nah, langkah yang lain, coba kita lihat cara yang lain. Saya akan menyatukan mencari maksimum dan minimumnya dalam satu if besar. Ya, kalau yang tadi terakhir kan untuk mencari maksimum berarti butuh 2 kali pembandingan si komputer. Mencari minimum butuh 2 kali pembandingan juga. Nah, coba yang ini saya juga belum hitung berapa kali pembandingannya. Yang lain, langkah-langkah lagi. Langsung saya tulis. Saya akan tulis dalam satu if besar. Sorry, yang tadi belum selesai ya ini. Nanti langkah kedua mencari minimum kayak polanya. Kayak yang ini lagi. Nah, sekarang akan mencari maksimum minimum di satu if besar. Bandingin dua dulu, yang mana aja. Saya sambil di tabel, supaya nggak kehilangan jejak kalau udah banyak if-nya. Berarti kalau ini 20, ini 10 gitu ya. Maka saya lakukan, ini udah gugur, belum gugur sebagai minimum. Saya bandingkan dulu, saya arahnya mencari maksimum dulu. A juga lebih besar dari C, dan maksimumnya sisi A. Nah, sekaligus saya pengen minimumnya dievaluasi di sini. Jadi minimumnya pasti antara B dan C ya. Karena A lebih besar B, A lebih besar C. Bisa kondisinya ini 7, bisa ini kondisinya 17. Pokoknya A paling gede. Nah, sekarang B dan C belum tentu. Kalau belum tentu, saya ada if lagi di sini. Apa? B lebih besar dari C, dan saya dapatkan minimum si B. Kalau else, minimum pasti si C. Gitu ya. Nah, oke. If ini belum saya jalankan, ini baru then-nya aja. Ini baru bagian dari yang ini, if A besar C. Kalau tidak, tapi ini masih dipegang, A lebih besar B-nya masih. A lebih besar B sih, masih. Gitu ya. Kalau tidak, ini apa? Berarti yang C lebih gede kan ya? 50 misalnya. Jadi A besar B, A besar C-nya salah. Nggak dipenuhi else-nya ini. Else. Maka A lebih besar C-nya salah. Berarti apa? A besar B, A besar C-nya tidak dipenuhi. Jadi kita punya kesimpulan apa? Kali lagi bingung, tersesat. Ini dipenuhi dulu. Saya kasih data. Kemudian yang ini salah, karena nanti mau else. Kalau salah, siapa itu yang bersiul? A besar C-nya salah, jadi C-nya yang lebih besar A. Anggap beda dulu datanya semua. Nah, dengan demikian pasti yang maksimum si C, nggak ada lagi kan? Yang minimum mana? Hah? Ini udah jadi maksimum. Yang minimum pasti si B kan? Karena ini tadi. Yang minimum pasti si C. Si B. Itu kalau kondisi ini true. Kalau enggak true,
Nah, sekarang kita lihat yang else dari sini. Kalau nanti panjang, kasih aja garis gitu ya, supaya jelas ini else ini. Ini garisnya harusnya lurus. Lurus. Nggak lurus. Lurus. Nggak lurus juga. Gimana ya supaya lurus? Cari dulu penggaris. Pasang. Lurus. Nggak keluar malah. Kacau. Ya udahlah. Cuma mainan aja. Tuh. Sebentar ini. Yang bawahnya biar turun dulu, ngagokin. Turun. Nah, else-nya berarti kita kembali pakai data lagi supaya nggak kehilangan jejak ya. Jadi sekarang agak bawah nanti karena nanti sampai bawah nulisnya. A, B, C. Sekarang saya datanya ini salah. Jadi A lebih kecil. 20 misalnya B-nya 40. Kondisinya. Saya mau ngarahnya ke maksimum dulu. Jadi sekarang saya bandingkan B dengan C ya. Gitu ya. A lebih besar B salah. Nah, sekarang saya mau nyari dulu maksimumnya. Jadi saya bandingkan. If B-nya lebih besar dari C, dan pasti maksimumnya. Maksimumnya si B. Gitu. B besar dari C. Ini lebih besar, B lebih besar dari C. Bisa 30, bisa juga 10 gitu ya, C-nya. Pokoknya B lebih besar dari C. Nah, kayak yang atas tadi, untuk nyari minimumnya gimana? Berarti antara A dan C, saya uji. If A-nya lebih besar dari C, kondisinya, misalnya ini berapa? 10. Dan minimum apa? C. Kalau else di sini ya. Minimum A gitu ya. B udah jangan ikuti-ikuti karena udah jadi maksimum. Oke. Jika ini tadi kalau ini nggak dipenuhi, berarti B besar C nggak dipenuhi, berarti ini lebih besar ya, 50. Ini nggak dipenuhi, berarti B nggak lebih besar dari C, C-nya yang lebih besar. Nah, di sini else yang ini. Else pasti yang maksimumnya si C, kemudian yang minimumnya antara A dan B. Tapi kita lihat ini, saya perkecil. Ini else ini masuk, else ini kalau B lebih besar dari A. Kan ini else ini dijalankan kalau tadi kondisi ini nih. B besar A. Jadi udah pasti di sini minimumnya yang A. Nggak usah pakai if lagi. Kalau kalian di ujian masih menguji if bisa membandingkan A dan B, ada kemungkinan nggak disalahkan meskipun sebenarnya udah pasti. Ya. Oke, udah pasti nggak usah diuji lagi. Selesai. Begitu. Jadi dengan cara ini dibanding kalau kalian evaluasi banyaknya pembandingan mungkin lebih efisien yang ini dengan berbagai kondisi data. Gitu ya. Tapi mungkin sama juga. Nggak tahu, saya belum evaluasi, nanti bisa sendiri.
Kalau mau diperiksa, dipakai berbagai data, diikuti ininya. Gitu ya, kadang ada yang sama gitu. Oke, itu dari saya hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, akan saya tutup. Dan kita ketemu lagi Jumat. Tolong itu kelasnya ya, jangan lupa. Yang kelas 2 ini untuk yang genap, yang ganjilnya udah dikeluarkan, kalian enroll ke SIX, nanti oleh Ibu Novi dari Tata Usaha Matematik, datanya dibetulkan. Ya, Pak. Ya, Enroll itu enroll yang kuliah link itu kan, Pak? kalau yang kuliah mah nggak masalah. Enroll yang untuk nanti di timnya supaya betul. Masalahnya saya di SIX itu nggak bisa berlaku seperti mahasiswa, jadi saya nggak bisa nyoba. Kalau yang di Moodle mah, yang di FMIPA 19 kuliah ICP APCIJ, Ya. itu mah tinggal masuk aja yang genap ke kelas genap, yang ganjil ke ganjil sendiri. Iya, kalau yang ini yang enroll yang dari mananya, Pak? Milih kelas 1 atau kelas 2. Katanya, saya kan belum nyoba. di kelas 1. Jadi yang ganjil milih kelas 1, yang genap milih kelas 2, jadwalnya ya. Kemudian nanti itu masih belum berlaku. Nanti oleh Ibu Novi itu di-ACC-kan ke Dirdik. Nah, persisnya saya rada kurang tahu juga. Saya dikasih tahunya seperti itu. Dicoba aja, nanti kalau belum paham, nanya lagi. Karena itu untuk administrasi aja ya. Perkuliahannya sih kan identik aja yang Bu Vini atau yang saya juga. Kecuali nanti kalau udah ada tugas-tugas. Tapi kita tugas juga kira-kira akan identik. Kalau belum bisa pindah, ya ikuti aja dulu kelas yang berjalan. Tapi masalahnya sekarang yang ganjil udah dikeluarin dari kelas 02. Demikian juga yang NIM genap udah dikeluarin dari kelas 01. Jadi kalian harus enroll ke jadwalnya. Caranya saya nggak tahu tuh, cobain dulu. Mungkin kan sekian banyak ada yang tahu, nanti kasih tahu ke temennya yang nggak tahu. Nanti kalau nanti pada nggak ngerti, nanti saya tanyain lagi ke orang tata usahanya. Penjelasan caranya ada di timnya. Bu Rino udah nulis tadi malam di tim ini, di bagian pengumumannya. Oke, ada lagi? Pak. Ya, silakan. Oh, yang udah sok duluan. Ya. Oke. Yang itu Pak, yang di kotakin merah. Itu kan ada yang if B sama lebih besar daripada C. Ya. Itu harusnya minnya C bukan sih Pak? Atau coba kita jalanin aja ya. Saya kan ngelihat gitu juga enggak itu. Coba kita jalanin lagi. Ini dipenuhi dulu A besar B. 40, 10 gitu ya. BC-nya. Sekarang saya belum tahu. Yang tahu baru A besar B. Nah, sekarang saya uji. Jika A besar C, A besar C, jadi C-nya bisa 20, bisa cuma 2 gitu ya. Yang penting A lebih besar dari C. Kalau ini true, maka maksimumnya A. Gitu. Hubungan B dengan C nggak tahu kan, bisa 20, bisa 2. Saya uji lagi. Jika B lebih besar dari C, nah B lebih besar dari C berarti yang gitu kondisinya. Oh, ini terbalik ya? Ini terbalik ya?
Bila B besar dari C, ini harusnya yang C gitu ya. Ini yang B. Oh ya betul. Lo tadi kok nggak bilang waktu dijelasin. Terbalik yang bawah mungkin terbalik juga, nggak tahu saya tuh. Harus evaluasi. Kalau B besar dari C, ya minimum si C. Kalau tidak, berarti kalau tidak tuh si C yang lebih besar. Gitu. Minimumnya B. Ya betul. Makasih koreksinya. Yang di bawah mungkin juga salah, mungkin udah betul, nanti dilihat lagi sendiri. Program tuh kalau banyak if-nya rumit kita. Kalau setelah ini nanti instruksi pengulangan malah lebih gampang. Pengulangan tuh coba komputer aja ngitungnya banyak gitu, berulang-ulang. Kalau if berangkap itu di kepala logikanya lebih pusing. Oke, ada lagi? Pak mau bertanya, Ya. cara tahu algoritma mana yang paling efektif buat komputer gimana? Saya aja juga nggak tahu. Tapi mungkin juga ya kalau yang sesederhana ini mungkin kita bisa bikin beberapa buah, kemudian membandingkan, hanya nggak membuktikan ya. Ya. Tapi kalau yang udah rumit kayak misalkan aja ngitung integral gitu, integral A B ya 0 misal 5 dari E pangkat X kali tangan X. Dihitung nanti secara numerik, nggak eksaknya, nggak dicari anti turunannya, tapi ada pendekatan numeriknya, hampirannya. Nah, itu metodenya banyak sekali, macam-macam gitu. Macam-macam. Dan kalau dikatakan efisien yang mana susah. Karena tergantung ininya, ada metode yang hasilnya bagus, ngitungnya rumit, ada yang metodenya simple, tapi hasil hampirannya kurang bagus. Tapi itu juga nggak bisa dijadikan acuan. Kalau ininya ternyata nggak rumit, pakai metode yang simple juga hasilnya udah bagus sekali gitu. Ngitungnya sedikit. Ngapain pakai metode yang rumit, teliti sekali gitu. Jadi nanti kalau memprogram sangat bergantung juga ke masalahnya. Nggak bisa metode ini itu yang paling bagus. Nanti yang lebih sederhana ini kalau saya punya sekumpulan angka, kemudian mau diurutkan dari kecil ke besar, metodenya macam-macam, 10 macam juga lebih tuh. Ada algoritmanya. Ada metode yang namanya quick sort. Dari namanya harusnya paling cepat gitu ya. Quick sort ini memang cepat sekali kalau datanya acak. Kalau datanya udah rada terurut gitu ya, yang ini udah ngurut gitu. Di sini beda, tapi bawahnya ada yang udah rada ngurut lagi sekelompok-sekelompok. Metode ini jadi sangat lambat tuh. Aneh gitu ya. Tapi kalau mengamati metodenya nanti jelas kenapa gitu. Kalau datanya acak-acakan sekali, ini malah cepat sekali. Nah, jadi dibanding metode yang lain, misalkan selection sort, mana yang lebih bagus? Kadang-kadang tergantung datanya. Jadi nggak bisa dikatakan metode sorting, mana yang paling efisien dan paling cepat. Nggak bisa itu. Makanya saya bilang, saya nggak tahu. Bergantung juga kadang ke datanya, kepada masalahnya juga. Oke, begitu yang bisa dijelaskan. Ada lagi? Oh ya, satu lagi, algoritma itu juga ini kan yakin gitu, ini tuh udah sempurna. Kalau di matematik kan rumus ada bukti formalnya yang udah nggak bisa dibantah, buktinya betul-betul. Ini udah betul? Bagaimana membuktikan bahwa ini betul? Nah, ini juga susah. Kita kan hanya mencoba dengan berbagai kemungkinan data. Cuma kalau dulu di informatika ada mata kuliah pilihan membuktikan algoritma. Gitu ya, bagian dari kuliah. Di algoritma lanjut. Saya nggak tahu persis isinya. Tapi ada yang pembuktian algoritma. Jadi biasanya hanya pakai data berbagai kemungkinan,
oh betul, kita punya image, pikiran bahwa algoritmanya udah betul. Yang kita lakukan hanya seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada,